Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafiza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, dengan NIM 1210301. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Asmuni. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan ciri-ciri pemikiran pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu mencintai Rasul dan seluruh ahlul bait. Yang kedua yaitu mencintai seluruh sahabat Nabi. Yang ketiga tidak mencela sahabat Nabi. Yang keempat tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain. Yang keempat tidak suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Dan yang kelima yang terakhir adalah sifatnya itu mengayomi. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mengapa Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah? Nah, mengapa demikian? Karena Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi adalah ulama agung yang banyak diikuti oleh umat Islam. Bahkan para ulama dan para pakar tafsir 90% adalah penganut mazhab ini juga. Dan beliau juga memiliki sanad sambung dengan Rasul dan bersandar pada sabda Rasulullah bahwa kita harus mengikuti mazhab yang paling banyak pengikutnya. Dan keduanya juga mempertahankan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan juga meletakkannya sejalan dan seiring dengan metodologi rasional yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Apa yang dilakukan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini agaknya menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Terbukti bahwa mazhab yang dirintis kemudian diikuti oleh mayoritas kaum muslimin hingga masa sekarang. Nah, lalu lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan khilafiyah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi tentang sifat-sifat Allah dan dalil ma'rifah kepada Allah. Nah, adapun khilafiyah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi tentang sifat-sifat Allah ini, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini dalam hal pemikirannya itu berbeda dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Di satu pihak atau di sisi lain ini, Al-Asy'ari mengikuti jejak Mu'tazilah dalam mengklasifikasikan atau menentukan sifat-sifat Allah. Dan ini juga Al-Asy'ari juga mengikuti Mu'tazilah yang membagi jadi 2 bagian, yaitu sifat al-zat dan juga sifat al-fi'li. Sifat al-zat adalah sifat yang menetapkan pada sifat yang menetap pada Allah, sedangkan sifat al-fi'li adalah sifat yang merupakan perbuatan Allah. Tetapi Al-Asy'ari juga berbeda dengan Mu'tazilah dalam menetapkan jumlah sifat azaliyah dan pendapat tentang azaliyah al-sifat. Al-Asy'ari juga mendefinisikan sifat al-zat dengan sesuatu yang Allah mustahil miliki, sifat-sifat kebalikannya. Nah, sementara itu Al-Maturidi itu tidak memiliki kecenderungan dalam mengklasifikasikan sifat-sifat Allah seperti yang diklasifikasikan oleh Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi, sifat-sifat Allah, baik itu sifat al-zat maupun sifat al-fi'li, sebagaimana yang dijelaskan atau dilontarkan oleh Al-Asy'ari ini, bagi Allah itu sama-sama azaliyah atau tidak berpermulaan. Al-Maturidi juga mengkritik bahwa
mengkritik pendapat yang Mu'tazilah yang disetujui oleh Al-Asy'ari bahwa sifat al-zat itu adalah sifat yang mana Allah mustahil memiliki sifat-sifat kebalikannya. Karena menurut Al-Maturidi, sifat adil atau al-adlu, Allah itu memiliki sifat kebalikannya. Padahal sifat yang dijelaskan itu adalah sifat, bukan sifat al-zat melainkan sifat al-fi'li. Lalu adapun dalil-dalil makrifat pada Allah menurut Al-Asy'ari, semua keyakinan termasuk makrifat kepada Allah hanya dapat dicapai melalui proses dalil akli. Tetapi makrifat itu wajib ketika ada dalil Al-Quran dan hadis yang mewajibkannya. Sedangkan menurut Al-Maturidi, makrifat itu wajib berdasarkan dalil akli. Menurutnya, tanpa dalil syar'i pun manusia tetap berkewajiban bermakrifat kepada Allah. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan alasan alamiah dan logis dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan kita belajar sifat wajib 20 bagi Allah, dan apa saja sifat wajib itu sebutkan beserta artinya. Nah, adapun alasan alamiah dan logis dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan kita belajar sifat wajib 20 bagi Allah. Yang pertama, yaitu setiap orang yang beriman harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memiliki semua sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Dan orang-orang beriman juga harus wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil memiliki sifat kekurangan atau sifat yang tidak sempurna untuk kesempurnaannya, untuk keagungannya. Lalu yang kedua, itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya tidak membatasi sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam, baik itu dalam 20 sifat wajib Allah atau lain sebagainya, karena sudah tentu Allah itu memiliki keagungan yang banyak, itu tidak terbatas. Lalu yang ketiga, yaitu para ulama membagi sifat-sifat khobariyah, yaitu sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, juga yang terdapat dalam Asmaul Husna. Lalu terbagi menjadi dua, yaitu sifat al-zat dan juga sifat al-af'al, yaitu sifat yang sebenarnya adalah perbuatan Allah seperti al-razak, al-muti, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, dari sekian banyak sifat al-zat yang ada, sifat 20 yang dianggap cukup untuk menghantarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Lalu yang kelima itu sifat 20 Allah itu dianggap cukup dalam membentengi akidah seseorang dari pemahaman yang keliru tentang Allah. Lalu sebagaimana juga memaklumi aliran-aliran yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana itu sifat-sifat yang melenceng yang menodai kesempurnaan sifat Allah. Adapun sifat 20 bagi Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wujud artinya ada, qidam terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi berarti Allah itu berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi berarti Allah berdiri sendiri,
Wadan ya artinya Allah Esa, Qudrat artinya Allah berkuasa, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah mengetahui, hayat Allah hidup, lalu sami lalu hayat sami Allah maha mendengar, basor Allah melihat, sami basor kalam Allah berkata atau berfirman, lalu qadiran Allah maha berkuasa, qadiran muridan Allah maha berkehendak, aliman Allah maha mengetahui, hayan Allah maha hidup, sami'an Allah maha mendengar, basiron Allah maha melihat, basiran mutakaliman Allah maha berfirman atau maha berkata. Lalu kita lanjut ke yang nomor terakhir, itu sebutkan secara lengkap genealogi mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri transmisi ajaran mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini sejak awal dibangun oleh para penyebar Islam di Kepulauan Nusantara melalui para ulama-ulama yang bergabung dalam organisasi Wali Songo. Berdasarkan temuan dan catatan para sejarawan, ditegaskan bahwa Wali Songo itu sendiri dalam hal fikih ia mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan dalam hal teologi ia mengikuti mazhab Al-Asy'ari. Tentu saja ajaran yang diajarkan pun bersumber dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, dalam hal ini genealoginya itu cukup kokoh gitu. Lalu struktur genealogi ajaran mazhab Al-Asy'ari di Indonesia yang dapat dijumpai secara tertulis sampai pada kita saat ini dari abad ke-19 juga. Lalu di antara struktur genealogi keilmuannya sampai pada generasi ulama seangkatan Kiai Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari dan para kiai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU di tanah air Indonesia ini. Nah, adapun struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari di Indonesia, yang pertama itu ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua ada Abu Al-Hasan Al-Bahili. Yang ketiga ada Ruhnuddin Ustadz Abu Ishaq Al-Asfara. Lalu ada Imam Al-Haramain. Lalu ada Abu Al-Qasim Salman, ada dia Uddin Umar, Fakhruddin Muhammad, Syarafuddin Abu Bakar Muhammad, dan lain sebagainya. Lalu adapun struktur genealogi mazhab materi di Indonesia, adapun mazhab struktur genealogi mazhab Maturidi di Indonesia, yang pertama yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Muhammad Abdul Karim Hussein, lalu Al-Hafiz Al-Badawi, Muhammad bin Muhammad Nasir Al-Nasafi, Hasanuddin Hussein, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan kurangnya pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.